Selamat sore para sahabat wanita yang kami banggakan. Selamat datang pada Masterclass Hybrid Working and Wellbeing dalam rangkaian program Indonesian Women's Forum 2021 yang akan berlangsung dari tanggal 27 sampai 29 September 2021. Saya Ima Rahmani akan menjadi host Anda sore hari ini. IWF yang diprakarsai oleh Femina sudah diselenggarakan sejak 2018 dan tahun ini untuk pertama kalinya digelar secara virtual. Kelas ini merupakan hasil kolaborasi Indonesian Women's Forum dengan The Golden Space Indonesia. Selama 1 jam ke depan, kelas ini merupakan hasil kolaborasi Indonesian Women's Forum dengan The Golden Space Indonesia. Selama 1 jam ke depan, kita akan menggali bagaimana menjaga kesehatan mental kita dalam dunia kerja yang baru di mana hybrid working menggabungkan work from office dan work from home akan menjadi sebuah masa depan. Tentunya ini semua bukan tanpa tantangan. Perubahan ini menuntut kita untuk lebih banyak beradaptasi, di mana dalam bekerja kita semakin tersebar dan terputus secara fisik. Di lain sisi, hybrid working ini juga menyebabkan batas antara kehidupan rumah dan pekerjaan menjadi lebih kabur dari sebelumnya. Dan dampak fisik, mental, dan emosional dari kerja jangka panjang dari rumah menjadi semakin nyata. Bagaimana menjadi sosok yang tangguh, bahagia, sehat, dan tetap produktif selama hybrid working ini? Nah, hari ini kita akan mendengarkan langsung dari pakarnya, yaitu Sylvia Basuki, Managing Director and In-house Practitioner of the Golden Space Indonesia. Sylvia Basuki juga seorang istri dan ibu yang telah mengatasi banyak pelajaran hidup dan muncul dengan lebih bahagia dan bersemangat untuk berbagi kebaikan pada orang lain. Sylvia memiliki komitmen untuk membantu dan menginspirasi orang lain menemukan diri mereka kembali dan mencintai diri mereka sendiri. Hai Sylvie, selamat sore. Selamat sore. Halo Bu Ima dan teman-teman semua di sini. Apa kabarnya semua? Baik, kita semua sehat ya. Iya, sehat-sehat ya semua ya. Ya. Ya, teman-teman wanita yang kami banggakan, pada selanjutnya dalam 45 menit ke depan ini, Sylvia akan mengajak kita untuk mendengarkan presentasinya, kemudian kita juga akan diajak untuk bermeditasi. Saya tidak akan berlama-lama, silakan saja Sylvie untuk memulai. Oke, terima kasih Bu Ima ya dan juga kepada Femina for the opportunity ya untuk bisa conduct a class di sini. Oke, saya share PowerPoint-nya sebentar ya. Oke, bisa lihat ya semuanya ya. Oke. Thank you so much for the opportunity again dengan sudah diberikan kesempatan ya untuk bisa conduct hybrid working and wellness class ya. Oke, mungkin sebelum kita mulai kelasnya, saya mau Anda semua yang ada di kelas ini untuk merefleksikan ya diri sendiri ya. Buatlah pie chart ya tentang dirimu. Setiap harinya kamu menuangkan waktu buat apa aja sih? Ya, kalau misalnya nggak bisa pie chart, boleh juga pakai persentase. Ya, misalnya saya mungkin taruh menjaga anak 80%. Ya, terus 20%-nya lagi mungkin urus kantor, misalnya kayak gitu. Ya, mungkin saya berikan 30 detik aja ya untuk kalian bikin refleksi ini, tidak usah mikir terlalu banyak, apapun yang keluar dari hatimu itu adalah jawabannya. Kalau misalnya sudah selesai, tolong di-sharing ya di bagian chat ya.
Oke, sudah hampir 30 detik ya. Ditulis aja ya jawabannya di chat. Oke, terima kasih. 60% rumah dan 40% kerja. Oke. Aku tunggu 2 lagi ya. Minimum 2 lagi. Tambah kamu bisa mengekspresikan dirimu di sini, ya, tambah kamu lebih plong. Ya. Oke. Wow, ini veteran, expert. Oke, very good. 60% kerjaan, 20% urusan rumah, 10% diri sendiri, dan 10% lagi olahraga dan meditasi. Oke, congratulations. Ada lagi? Oke. Terima kasih, 80% kerja dan 20% rehat. Oke, bagus. Oke, terima kasih sudah jawab ya semuanya. Nah, kalau misalnya kalian lihat ya di antara semuanya itu, yang mikirin tentang diri sendiri nggak terlalu banyak kan? Mungkin di sini hanya 1 orang ya yang menyisipkan 10% untuk dirinya sendiri. Kalau yang lain-lain kelupaan sih pada dirinya sendiri, bener nggak? Ya. Nah, satu lagi ya, aku mau kalian refleksi. Ini juga cepat aja, 30 detik. Ya. Apa yang membuatmu frustrasi sekarang ini dan kenapa? Pengalamannya atau apapun itu, ya kan, mungkin anak atau mungkin hubungan di rumah tangga, ya. Oke. Ya, bagus. Oke, terima kasih udah ada yang jawab ya, pekerjaan dan relationship. Oke. Oke, di bisnis, koneksi internet ya itu semua orang mengalami sih. Oke, oke. Oke, bagus. Pekerjaan, bisnis dan pasangan. Rata-rata mirip-mirip ya semuanya ya. Oke, silahkan ya kalau misalnya kalian mau jawab di chat, dijawab aja semuanya. Kalau misalnya kalian bisa lebih spesifik ya di chat, kalian itu seperti kayak membantu diri sendiri untuk merilis ya, bisa lebih plong isi hatinya karena sudah bisa sharing ya. Kita masih manusia semuanya ini ya. Jadi apapun itu yang kita lewati di hidup kita itu tetap valid ya, tetap kita harus mengerti bahwa perasaan kita itu semuanya valid. Kita lagi kesel, kita lagi frustrasi, lagi semuanya itu ya kan namanya manusia. Tapi di sini adalah di kelas ini ya kan saya mau mengajari bagaimana caranya untuk mengatasi perasaan-perasaan ini semua ya kan yang bermunculan sekarang ini ya, apalagi di masa pandemi ini. Oke. Nah, sebelum saya ajarin tips dan triksnya, saya mau kalian memahami emosi dulu. Ya, emosi itu apa sih? Sebenarnya pas lagi di kelas SD ya, di SD mungkin kelas 3 atau kelas 4 ya. Emosi sebenarnya gampang. Emosi merupakan serapan dari bahasa Latin ya, emotere. Mungkin di SD kita belum belajar bahasa Latin, tapi sekarang saya ajarin ya. Dan yang artinya adalah energi yang bergerak. Ya, energy in motion. Ya, itu apa artinya emosi. Ya. Oke. Dan juga mungkin sekedar refreshing your memory ya. Ini dulu pas lagi kita di SD juga belajar, tapi kita semua pasti ada yang lupa, ada yang ingat ya. Sebenarnya energi itu kita mempunyai hukum kekekalan energi. Ya, energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi bisa berpindah tempat, ya, transference, atau berubah bentuk, transformasi. Ya, jadi selalu kita berprasangka bahwa oh ya oke, kita zaman now ya kan pikirnya positif aja ya,
benar, semua orang mencoba bagaimana cara kita pikir positif. Tapi kalau misalnya otak kita positif, tapi hati kita masih belum positif, apakah menurut kalian itu bisa? Ya. Apakah kita dengan gampangnya bisa memusnahkan energi negatif? Kan tidak bisa. Sesuai dengan hukum kekekalan energi ini. Jadi sebenarnya energi negatif itu tidak bisa kita musnahkan, ya. Tapi apa yang bisa kita lakukan adalah kita bisa transformasikan, ya, menjadi energi positif. Jadi energi itu selalu ada di sini, ya kan? Ini is science, ya. Tapi intinya kita masih ngerti basic of science. Jadi kita bisa ke depannya membantu diri sendiri. Oh, oke, sekarang saya ngerti ya. Oh, oke, energi tidak bisa dimusnahkan, tapi kita bisa transformasi. Oke? Nah, saya sedikit cerita juga tentang frekuensi emosi. Mungkin ini kelihatan seperti science ya, science class ya, tapi sebenarnya ini penting sekali. Ya, kenapa? Nih, mungkin kalau misalnya kalian lihat, oke lah, yang kalau misalnya kita ngomong tercerahkan ya di 700 lebih, itu kita nggak usah ngomong, itu ultimate consciousness. Mungkin kebanyakan orang manusia adalah di mana? Di 150, 175, ya kan? Atau mungkin kadang di 30 atau 20. Itu adalah apa aja sih perasaannya? Ya, rasa malu dan rasa bersalah, ya, itu adalah frekuensinya emosi kita yang lumayan rendah, ya, yang lumayan rendah, yang memang kita harus belajar untuk bagaimana caranya menaikkan frekuensi ini semua. Kalau kamu lagi marah, itu lebih mendingan dibandingin kamu rasa bersalah atau rasa malu, ya, karena jelas-jelas kita bisa lihat di sini frekuensi emosi ini, ya, is something very easy to understand sebenarnya, ya. Dan cara kita mentransformasikan rasa bersalah kita atau rasa marah kita, ya, dan rasa takut kita itu bagaimana sih, ya? Cara kita mentransformasikannya itu semua adalah dengan kita bisa merasa syukur. Ya, kalau misalnya kita bisa pelan-pelan menikmati hidup kita, merasakan syukur, ya, itu pelan-pelan kita frekuensi emosinya bisa tambah naik, tambah naik, tambah naik. Bukan berarti sebagai manusia kita bisa maintain terus-terusan di sukacita atau di cinta atau apa itu. Kita namanya manusia pasti naik turun, ya. Tapi at least kalau misalnya kamu sudah aware, ya, kamu sudah mengerti tentang emosi kamu sendiri, tentang diri kamu sendiri, kenapa kamu merasa seperti ini, ya, dan yang lain-lain, kamu bisa lebih mengerti, oh oke, ini adalah waktunya saya atau momennya saya untuk belajar lagi, belajar bagaimana cara mensyukuri sesuatu. Kadang mungkin we have such a bad day, ya kan? When we have such a bad day, bagaimana caranya kita merasakan syukur? We're still alive, ya kan? Kita masih hidup di dunia ini, masih sehat, ya kan? Orang lain, ya kan, belum tentu loh mempunyai apa yang kita punya seperti sekarang ini, ya. Dengan shifting your mindset sedikit-sedikit seperti itu, kita bisa belajar pelan-pelan, step by step, ya, rasakan syukur itu semua. Oke, ini adalah basic-basicnya, ya, emotion dan juga frekuensinya, ya. Dan jangan lupa, ya, kita selalu ingat, oh ya, kita ini sebagai manusia, ya, kita mempunyai 3, body, mind, and soul, dan itu semuanya harus balance. Kadang kita olahraga, ya, terus-terusan, ya, sampai kurus, ya, sampai muscular dan yang lain-lain. Tapi pikiran sama jiwanya belum tentu pernah diolah, benar enggak? Ya, jadi ini hanya sekedar untuk mengingatkan bahwa ini adalah penting juga, ya. Nah, ini mulai nih kelasnya, mulai tips dan triksnya, ya. Jadi sebenarnya kenapa saya bilang your own energy projection is important. Di masa pandemi ini sudah pasti, ya, semua orang itu pasti tidak seimbang, ya. Mungkin kita nggak berasa kita tidak seimbang, tapi udah pasti hidup tidak seperti sebelumnya. Ya, misalnya kita di rumah itu sudah menjadi sekolahan,
rumah sudah menjadi kantor, ya, dan juga rumah sudah menjadi daycare center, udah pastinya, ya kan? Kadang kita nggak punya bantu, nggak punya suster, ya sudah kita juga mesti jaga anak sendiri. Padahal lagi kerja, padahal lagi semuanya, ya. Apalagi yang ibu-ibu sudah melewati e-learning atau mungkin lagi melewati e-learning, itu sudah pastinya tidak seimbang sekali, ya. Nah, emosi yang sekarang kita rasakan pun ya lebih intens dibandingin sebelum pandemi. Ya, seakan kita itu dipaksa untuk menghadapi problem-problem yang bermunculan. Ya, siapa yang setuju dengan statement ini? Ya, yang dulunya mungkin kita sudah tidak cocok nih pas lagi dengan pasangan kita nih, ya. Tapi dulu kita masih bisa keluaran, masih bisa ke mall, masih bisa shopping, ya, masih bisa lihat barang fisik, ya. Itu biasanya membantu kita untuk melupakan problem-problem yang ada di rumah, ya. Tapi sekarang ini ya mau nggak mau ya kita harus di rumah barengan suami atau istri, ya, barengan juga sama anak yang tiap hari harus e-learning, ya kan, mesti teriak-teriakan, ya. Itu semua itu emosinya intens sekali di dalam kita ini. Nah, itu semua ini keluar karena kita sendiri itu mempunyai emosi-emosi yang mungkin belum pernah kita hadapi sebelumnya, ya, unprocessed emotion maksudnya, emosi yang mungkin saking bikin kita sakitnya sampai kita tidak mau menghadapi, ya. Misalnya banyak kali emosi amarah atau kesedihan atau kekesalan, ya, apapun itu seringkali kita hadapin terus sakit hati banget. Jadi udah deh, saya nggak mau ngeliatin deh, mendingan saya shove it under the rug aja, ya. Mungkin kita umpetin aja, ya, kita umpetin emosi-emosi ini, semoga tidak muncul di depan saya lagi. Tapi karena pandemi ini semuanya bermunculan dan semuanya harus dihadapi. Ya. Kita bisa hidup off balance karena kadang kita itu masih misalnya kita lagi marah sama suami, terus habis itu kita mungkin juga akhirnya marah-marah di kantor, tapi yang kena imbasnya sebenarnya siapa? Bisa anak-anak, ya kan? Bisa pembantu, bisa semuanya. Nah, tapi apa yang mau saya cerita lagi di sini adalah sebenarnya kenapa sih kok bisa marah-marah sama suami? Apakah pernah refleksi nggak? Kenapa marah-marah sama suami? Ya, apakah mungkin di kantor berasa seperti kayak semacam kalau misalnya di kantor tidak cocok misalnya dengan kolega, ya, terus habis itu yang kena imbasnya misalnya suami. Nanti dari suami yang kena imbasnya lagi si anak, gitu loh. Jadi sebenarnya kenapa tidak cocok dengan kolega kamu? Ya, apakah merasa, wah, kolega saya ini nggak mau dengerin saya nih, ya kan? Padahal saya sudah kasih opini saya, tapi saya tidak didengerin. Atau kadang juga bisa senarionya seperti ini. Saya padahal senario di otak seperti ini, tapi yang terjadi tidak seperti itu, ya. Tapi sebenarnya problemnya apa sih? Karena kita tidak bisa mungkin mengekspresikan diri kita yang sebenarnya. Di dalam mind and our body, ya, di dalam badan kita dan our mind, itu semuanya konflik. Pernah nggak merefleksikan diri kita bahwa ini semua konflik ini, why does it happen? Ya, it happens because, ya kan, karena kita terlalu banyak mikir dan kadang tidak mendengarkan isi hati kita. Ya, ada nggak yang mungkin pernah ya mendengarkan isi hati kita? Isi hati maksudnya apa? Terkadang kita itu pengen untuk apa? Misalnya, saya pengen tinggal di apartemen, tapi sudah dibikinin rumah nih sama mertua saya. Nah, kamu mau milih yang mana? Ya, kalau misalnya tinggal di rumah yang dibuatkan oleh mertua, biarpun tinggalnya persis di samping mertua, ya kan? Tapi ya mungkin
wah ini samping mertua nih gitu. Padahal angan-angannya kamu di hati kamu pengennya nih di apartemen dan pengennya tinggal di tengah kota. Kalau dua-duanya bisa kamu lakukan, kamu akan milih yang mana? Ya, itu simple. Itu mungkin example yang simple aja ya. Apakah kamu akan memilih tinggal di samping mertua, ya, tapi sebenarnya isi hati kamu pengennya di apartemen. Kalau isi hati kamu mau tinggal di samping mertua, nggak ada masalah loh, ya kan? Baik-baik kok sama mertua, nggak ada berantemnya. Tapi kalau misalnya isi hati kamu pengennya, biarpun apartemen kecil tapi di tengah kota, apakah kamu akan memilih yang ini? Biarpun mertua kamu bisa ada kemungkinan bisa tidak suka dengan pilihan kamu. Ya, jadi inilah yang aku namakan isi hati. Ya, pilihan itu terserah kalian. Ya, pilihan itu free will. Kalian mempunyai free will untuk memilih. Ya, tapi kalau misalnya kita tidak mendengarkan isi hati kita, kalau kita jalanin, ya, misalnya dengan contoh ini, kita tinggal di samping mertua, biarpun pengen tinggal di apartemen yang lebih kecil, ya, apakah kamu akan happy? Apakah kamu akan bisa menjalani, ya kan, bertahun-tahun, ya, tinggal di samping mertua? Jangan salah ya, again, one more time, mertua bukan berarti kita harus ada cekcok atau apa, bukan. Tapi ini adalah isi hati kamu sendiri. Ya, saya nggak bisa bilangin ke kamu, oh mesti begini, ya. Tapi kamu harus menanya kepada diri kamu sendiri lagi. Biasanya problem-problem seperti inilah yang membuat kamu bimbang, membuat kamu merasakan ini emotion yang intens semua. Ya, yang begini-beginian inilah yang bikin kita pusing. Ya, misalnya problem dengan suami. Mungkin kalau misalnya ada yang mau sharing, ya, mungkin mau sharing di sini, silahkan loh ya. Tinggal ditulis aja di chat ya, nanti bisa sharing juga. Oke, kalau biasanya itu problem balancing itu banyak kali karena kita sendiri masih belum balance di dalam hati kita. Ya, jadi karena kita banyak konflik di dalam hati kita dan kita tidak berani untuk membuat keputusan, itulah yang bikin kita tidak balance. Ya, kalau kamu pede sama putusan kamu pede dengan jalan kamu sendiri, yang penting kamu rasanya hatinya plong, mestinya nggak ada masalah toh bikin keputusan-keputusan ini. Ya, nah saya nggak ngomong jauh-jauh ke mertua deh. Ya, saya ngomong biasanya ya akar dari semuanya itu adalah dinamika hubungan kamu dengan siapa? Ada yang bisa kasih jawaban nggak? Dinamika hubungan kamu dengan siapa? Anyone? Tulis aja di chat. Oke, diri sendiri, very good, very good, very good, very good. Nah, oke, terima kasih. Benar, diri sendiri ya. Tapi yang paling penting juga adalah dinamika dengan orang tua kita. Ya. Oh, sorry. Oke. Oke, sorry. Oke, jadi untuk biasanya itu yang tadi saya cerita, sorry tadi saya lupa klik ya. Kita itu selalu memproyeksikan emosi-emosi kita itu yang terpendam kepada orang lain, ya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Ya, dan satu lagi yang saya mau jelaskan adalah your outer world is equivalent to your inner world. Apapun yang terjadi di luar hidup kamu, di dalam hidup kamu itu adalah refleksi dari dalam diri kamu itu. Ya, refleksi dalam diri kamu apa artinya? Misalnya, oh kok ini bos saya marah-marah sama saya terus ya? Kenapa ya? Padahal saya lagi nggak marah loh hari ini loh. Nah, berarti apa? Dari dalam hati kamu ini, kamu masih ada amarah yang terpendam. Ya, makanya kamu selalu kayak hati kamu tuh kayak magnet, ya, seperti magnet yang menarik, ya kan? Menarik pengalaman-pengalaman, ya. Jadi hati kamu seperti apa itu, ya udah pengalaman kamu seperti apa, ya. Nah, kenapa saya mesti merelate work success sama home success, ya? Dan akhir-akhir itu adalah kamu sendiri.
Ya, karena resolving your personal triggers starts from yourself at home. Tadi yang sudah jawab diri sendiri benar sekali, ya. Tapi jangan lupa untuk beres-beres juga, ya kan? Clean up your energy dan maksudnya meluruskan energinya lagi dengan orang tua kamu, ya. Nah, saya sedikit kasih lihat di sini, ya. Kita sebagai anak, ya, terkadang merasakan bahwa kita kurang sempurna di mata orang tua dan juga mungkin tidak bisa melakukan sesuai dengan apa yang orang tua mau, ya, misalnya mempunyai jabatan yang ideal, ya kan, mempunyai keluarga yang baik dan benar dan yang lain-lain, ya. Kita ini kadang memaksa diri sendiri untuk bisa berbuat sesuatu supaya bisa diakui dan mendapatkan cinta kasih dari orang tua juga. Kenapa saya bilang antara yourself, diri sendiri, dan juga orang tua itu penting? Karena kamu adalah datangnya dari orang tua. Kadang kita tidak mau menghadapi orang tua, ya, mungkin dinamika kita dengan orang tua, ya kan, mungkin karena sudah sakit hati atau mungkin sudah apa, ya kan, sudah kecewa, ya kan, dan yang lain-lain, ya. Tapi jangan lupa, ya, saya mau mengingatkan balik, ya, your relationship with yourself is important, tapi your relationship with your parents are also important. Oke? Nah, ini sebagai refleksi Anda, ya, refleksi diri sendiri, hubungan Anda dengan orang tua bagaimana, ya. Nah, boleh kalau misalnya mau ditulis di buku kamu sendiri, ya, journal kamu, atau mau ditulis di chat juga boleh. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan buat saya, boleh juga, ya. Nanti ditulis aja, ya. Nah, secret to success, oke? Very simple, ya. Kita mesti mempunyai kesadaran diri untuk merefleksikan diri, selalu merefleksi diri. Dan juga jangan lupa setelah refleksi diri terus apa? Apakah kita akan duduk aja, ya kan, meditasi aja? Enggak juga. We have to take action untuk mentransformasikan diri kita sendiri. Oke? Dan kadang, ya kan, banyak sekali yang mungkin nunggu sampai kolega saya berubah terhadap saya, bos saya berubah terhadap saya, dan yang lain-lain. Nggak bisa juga sih, ya kan? Kalau misalnya kamu mau berubah, ya, kamu mau situasi kamu berubah sekarang juga, then you change. Benar nggak? Kamu yang harus berubah. Ya, be the change that you wish to see in your relationship. Your relationship can be anything. With yourself, dengan dirimu sendiri, dengan orang tua, dengan pasangan, dengan bos kamu, dengan siapapun itu. Ya, jadi jangan lupa kamu itu bisa loh, ya. Kamu itu bisa untuk mentransformasikan diri sendiri dan apapun yang kamu lagi mengalami sekarang ini. It takes only you to go forward with it. You take the courage to go for it. That's all. Ya. Nah, dan kalau kita bisa memperbaiki dinamika kita dengan orang tua kita, apalagi kalau kita bisa mendapatkan blessings dari orang tua, ya, untuk menjadi diri kita sendiri apa adanya, itu akan membantu melancarkan energy flow, ya, khususnya untuk cinta kasih kepada diri sendiri. Ya, dan itu juga artinya apa? It's called abundance, the energy of abundance. Ya, so far ada pertanyaan mungkin? Saya lihat chat bentar ya. Oke. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, aku akan undang semuanya yang mungkin sudah pernah meditasi atau belum pernah meditasi, ya, gampang sekali, ya. Postur meditasi untuk pemula sebenarnya duduk dengan nyaman aja, ya, dimanapun itu kamu. Mau di lantai boleh pakai cushion. Kalau misalnya tidak di lantai, kalau di kursi juga nggak apa-apa, ya. Yang penting kalau yang duduk di kursi, pastikan, ya, kedua telapak kaki menyentuh lantai, ya, jangan pakai sepatu. Ya, terus tolong lepaskan kacamata dan jam tangan, ya, dan juga duduk dengan tegap, ya, jangan lupa tulang belakang harus tegap, ya, luruskan kedua sikunya dan letakkan kedua pergelangan tangan di atas lutut dan telapak tangan menghadap ke atas. Telapak tangannya flat aja tapi menghadap ke atas. Oke, dan angkat dagunya 45 derajat, ya. Oke.
Oke, saya rasa semua sudah siap ya. Oke. Pejamkan matanya dengan rileks ya, yang penting rileks saja. Oke. Oke. Tarik nafas yang dalam dan hembuskan. Tarik nafas yang dalam dan hembuskan. Tarik nafas yang dalam dan hembuskan. Sebelum kita mulai meditasi ini, rasakanlah dan aturkanlah rasa syukur ini. Berterima kasihlah kepada alam semesta atas segalanya dan atas hidupmu yang sudah kau jalani sampai saat ini. Rintangan apapun yang sudah kamu hadapi, semua perasaan-perasaan yang sudah kamu lalui, apapun itu, kebahagiaanmu, kesedihan, kekecewaan, beban-beban lainnya, ini semua adalah jalan hidupmu. Jalan hidup yang tidak perlu disesali. Akan tetapi ini semua memberikan kita kesadaran memberikan kita keberanian, mengajarkan kita bahwa tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Jalan hidup masing-masing adalah unik. Dan hanya dirimulah yang menempuhnya.
Akan tetapi, kamu juga mempunyai pilihan. Apakah kamu akan merasa kecewa atau mau mensyukuri? Karena semua adalah pelajaran-pelajaran berharga. Dan bayangkan ada cahaya putih yang bersinar terang sekali dari alam semesta turun ke kepala kita untuk membersihkan menguatkan kita dan membantu untuk mentransformasikan energi kita. Bukalah hatimu untuk bisa menerima cinta. Terkadang kita selalu memberi, tiada hentinya dan tiada habisnya. Tapi ketahuilah, bahwa itu semua sudah lebih dari cukup. Apapun yang kau berikan kepada keluarga, suami, kepada anak, kamu sudah berikan yang terbaik. Dan juga ini adalah saatnya buat dirimu untuk berterima kasih kepada orang tuamu. Berterima kasihlah kepada ibumu yang sudah melahirkan kamu, sudah menjaga kamu dari kecil, dan sudah memberikan semuanya, hidupnya dia, untuk kamu.
berterima kasihlah kepada Bapa. Mungkin Bapak tidak sering di rumah, tapi kamu tetap anaknya. Dan dia sudah berjuang dan mencoba untuk mencintai dirimu sebisanya. Rasakanlah cinta kasih dari mereka berdua yang mengalir kepada dirimu. Dan belajarlah menerima dan mengetahui bahwa kamu layak. Kamu layak mencintai dan juga dicintai. Ini adalah waktunya buat dirimu, dan ini adalah cara dirimu mencintai dirimu sendiri. Lepaskanlah semua perasaan-perasaan amarah, perasaan bersalah, ataupun apapun yang membuatmu malu. Dan mulailah untuk mencintai diri sendiri, supaya kamu bisa memulai hidup barumu. Dan hidup baru ini bisa kamu mulai sekarang juga. Rasakanlah cinta kasih yang luar biasa dari dalam dirimu. Dan rasakanlah
energi yang tiada batasnya dari alam semesta. Kamu lahir di bumi ini dan setiap orang diberikan keunikan masing-masing. Dan semua mempunyai kesempatan untuk melakukan semua hal yang membatasi dirimu hanya dirimu sendiri. Apapun yang kamu mau, kamu bisa dapatkan. Kamu harus percaya kepada diri kamu 100%. Dan juga lakukanlah apapun itu yang kamu mau. Di dunia ini tidak ada yang membatasi dirimu. Jadi sudah waktunya untuk mendengarkan isi hatimu. Tarik nafas yang dalam dan hembuskan. Tarik nafas yang dalam dan hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas yang dalam dan hembuskan. Kalau sudah siap, bisa balik lagi ke kamar ini dan membuka matanya. Oke, terima kasih semuanya sudah mengikuti sesi meditasi kali ini. Apapun yang kamu rasakan pas lagi meditasi, tolong di-share ya, di chat ya.
Atau kalau ada yang mau sharing langsung, ya secara verbal juga boleh, ya. Raise your hands, ya. Oke. Terima kasih. Ya, ngantuk itu sebenarnya bagus juga. Soalnya kalau lagi ngantuk itu biasanya realigning of the energy. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Lebih rileks dan tenang. Rasa lebih enteng. Oke. Ya, terima kasih. Sangat lega di dada. Oh, oke, very good. Melegakan, lebih rileks dan lebih lega. Oke. Thank you. Lebih rileks dan bersyukur. Very good. Very awesome. Thank you. Nah, mungkin sebelum saya tutup sesinya, kebetulan kita ada kerjasama dengan Femina, ya, bahwa kita itu memang akan mengadakan festival, ya. Jadi Indonesia's biggest urban wellness and meditation festival, namanya Alive, ya, 1 hari aja, dan kita akan memberikan 1 tiket gratis, ya, kepada partisipan yang hadir di hari ini, dan juga kita berikan bonus juga 1 bulan unlimited access ke kelas-kelas kita. Ya, jadi kita 1 bulan itu mempunyai sekitar hampir 100 kelas, ya. Jadi kelas-kelasnya pasti bertema, ya, banyak bertema, ya kan, tentang relationship, tentang wealth, tentang career, ya, dan yang lain-lain. Silahkan di-scan aja QR code-nya atau pakai Bitly-nya. Jadi nanti tinggal sign up di situ untuk mendapatkan semua ini, ya. Ya, mungkin saya pass back to Ibu Ima, ya. Terima kasih banyak sudah ikut sesi saya, ya. Terima kasih Bu Sylvie. Untuk para peserta yang hadir di Masterclass Hybrid Working and Wellbeing bekerja sama dengan IWF 2021, dengan The Golden Space Indonesia akan mendapatkan free online membership selama 1 bulan dan free live tiket. Acara live ini akan berlangsung di bulan Oktober 2021. Anda bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentang live ini di Instagram @thegoldenspaceindonesia. Nah, akan saya buka sesi tanya jawab. Kita masih punya waktu 5 menit untuk tanya jawab. Apakah ada pertanyaan yang masuk? Kalau belum ada, saya yang akan bertanya. Bu Sylvie, tadi Bu Sylvie menyebut banyak emosi negatif yang tidak diproses. Nah, bagaimana kita memproses emosi-emosi kita ini? Apakah harus dengan cara meditasi? Nah, silahkan klaim 1 bulan unlimited access-nya, ya, Bu Ima juga. Jadi bisa ikut kelas-kelas kita. Nah, gini, mungkin saya sekedar menjelaskan, itu pertanyaannya spot on banget, Bu Ima. Thank you. Gimana cara kita memproses emosi kita yang mungkin masih nyangkut, ya, dalam hati kita? Kita, ya, mesti gini. Meditasi itu apa sih sebenarnya? Kan tadi udah kalian pengalaman, ya, tadi, ya, sebentar aja meditasinya. Jadi sebenarnya hanya kita harus memberikan waktu kepada diri sendiri untuk bisa konsisten untuk balik lagi kepada diri kita sendiri. Ya, pas lagi kita balik lagi kepada diri kita, ya, sometimes kalau misalnya aku ngomong meditasi, orang kayak, oh, meditasi ya apa sih itu, nggak ngerti. Nah, how about if I change the wording, misalnya lebih ke arah, oke, you close your eyes, tutup aja matanya, pejamkan matanya 10 menit aja. Nah, nanti apapun perasaan-perasaan yang kalian rasakan di situ, ya kan, itu sesuatu yang kalian bisa menjadi lebih sadar, ya. Oh, saya tuh ternyata ada marah sama bos saya loh. Oh, saya ternyata kenapa ya kok bisa marah sama orang tua? Kenapa ya gitu? Atau mungkin kecewa gitu kan. Nah, dari kekecewaan ini kepada anak atau kepada bos kita masih telusurin lagi sebenarnya. Kok kita bisa kecewa sih? Emangnya beneran kecewa? Apakah benar-benar kita kecewa sama anak atau ini dikarenakan oleh hal lain? Kadang, ya, banyak kali yang mungkin saya kasih sedikit example adalah banyak kali kita tidak merasa didengar, misalnya,
ya kan? Tapi karena kita merasa tidak didengar oleh kolega kita, terus kita marah-marahnya ke suami misalnya. Nah, sebenarnya rasa kita tidak didengar itu, ya, emosi yang tidak didengar itu datangnya dari mana sih? Apakah waktu kecil pertama kali datangnya itu dari mana? Ya kan? Dengan meditasi kita bisa merefleksi balik, ya. Of course ini butuh latihan, butuh praktis, tapi kita bisa merefleksi balik. Oh, kita itu pertama kali tidak merasa didengar itu waktu pas lagi sama misalnya siapa? Orang tua saya waktu kecil, misalnya masih umur 3 tahun misalnya, ya kan? Minta mainan tapi nggak didengerin, atau mungkin ya something like that, ya. Jadi banyak sekali cara-caranya untuk mengerti emosi kita dulu. Kalau saya ngomong terlalu jauh, nanti takutnya pada nggak nangkep. Tapi yang penting kesadaran atas emosi-emosi yang bermunculan di hati kita itu adalah step nomor 1. Ya, kalau misalnya saya ini dalamin lagi bisa, tapi aku maunya kalian sadar dulu nih. Sebenarnya aku perasaannya apa sih? Ya kan? Ini apakah benar-benar saya marah sama anak? Ya kan? Ini apakah benar-benar saya marah karena ya mungkin apapun itu. Ya. Jadi semoga mungkin dari situ bisa ini ya, bisa kalau misalnya sudah aware, baru kita pelan-pelan proses emosinya. Prosesnya apa? Misalnya kalau marah mungkin sama orang tua misalnya. Nah, kita sudah belajar memaafkan belum? Ya kan? Apakah kita sudah memaafkan orang tua, ya kan? Atau apakah kita sudah bisa menerima orang tua apa adanya, misalnya? Ini salah satu contoh aja. Ya. Jadi, those process takes time. Dan sometimes kita punya mentalitas itu, kita maunya secepat kalau kita beli barang dari Tokopedia atau Gojek. Ya, pakai Gojek. Ya, jadi sekali beli, ya hari ini sampai. Nah, itu adalah mentalitas zaman sekarang yang mungkin kita harus balikin lagi, ya. Kita kalau proses emosi, ya, kalau baru sekali meditasi, belum tentu kita bisa langsung proses seperti itu. Ya, kadang ekspektasi kita itu so high that kalau misalnya kita meditasi sekali udah harus langsung kelihatan hasilnya seperti apa. Tapi sebenarnya ini adalah proses. Ya, proses buat kamu untuk dipelajarin lagi dan ditekunin lagi. Isi hati kamu ini sebenarnya apa gitu. Semoga itu menjawab pertanyaan Bu Ima ya. Ya, terima kasih. Ini saya beri satu kesempatan untuk satu penanya lagi. Tadi saya lihat ada Natali Kristiani. Boleh dilihat di kolom chat. Natali Kristiani, oke, ya. Silakan Bu Silvi. Mau tanya, kadang meditasi untuk di awal sulit, apalagi kalau sangat penat dan banyak masalah. Dan kadang masih tersisa seseknya, itu harus bagaimana? Soalnya kalau di tempat kerja suka mendam emosi, cuman untuk langsung meditasi nggak bisa langsung. Nggak apa-apa, ya kan? Kalau misalnya lagi emosinya naik turun, ya kan? Meditasi itu hanya untuk menenangkan diri dulu. Tapi harus konsisten. Jangan kalau lagi ada problem baru mau meditasi, ya. Dan juga untuk problem-problem di workplace, untuk di kantor, coba ya. Saya kasih example very simple. Kalau misalnya kamu ada problem sama kolega kamu ya di kantor, berarti that reflects on your relationship with your mother. Oke? Dan kalau kamu punya problem sama bos kamu, itu adalah merefleksi hubungan kamu dengan papa kamu, dengan ayah kamu. Oke? Bener nggak? Coba dipikirin, coba direfleksi sekarang. Semuanya bisa refleksi. Ya, jadi relasi itu pasti ada. Ya, jadi misalnya kenapa saya pentingkan relationship kita terhadap orang tua kita adalah benar-benar penting karena kita datang dari orang tua. Ya, relationship kita dengan ibu kita ya kan mendetermin bahwa misalnya relationship kita dengan pasangan. Kenapa saya ganti-ganti pasangan terus? Ya kan? Kenapa nggak ada yang stabil? Ya kan? Sampai misalnya cerai atau apapun itu. Kadang begitu kan? Nah, coba tanya pada diri sendiri. How is your relationship with your mother? Very honest. Nggak usah ngomong ke saya, nggak usah. Tanya diri sendiri. Kalau misalnya sama relationship sama papa, sama ayah, it's a lot to do with misalnya business success. Yang punya bisnis di sini, coba refleksi, how is your relationship with your father? Ya, kalau misalnya ada yang mau sharing, silahkan loh. Ya, jadi apapun yang kita
hadapi di dunia kita, itu pasti ada refleksinya kepada keluarga kita sendiri, kepada diri kita, dan juga kepada relationship kita dengan orang tua. Itulah yang paling penting. Ya. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Menarik sekali ini Mbak Sylvia, bahwa dasar dari semua relasi kita terhadap orang lain itu adalah relasi kita dengan orang tua kita, berarti ya? Ya, benar. Benar. Ya. Boleh satu pertanyaan lagi terakhir Mbak Sylvia? Boleh. Satu penanya tadi bernama Wulansari. Wulansari, oke. Sebenarnya meditasi ini kegunaannya untuk refleksi ya. Oke, meditasi itu benar awal-awalnya untuk refleksi, tapi kalau tambah kamu konsisten untuk meditasi, tambah kamu bisa mengerti bagaimana cara untuk proses emosi kamu. Jadi step by step ya. Yang tadi saya jelaskan ya, kita mentalitas kita itu coba meditasi sekali, oh kok saya nggak berasa apa-apa, ya wes nggak mau lagi. Nah, ini coba dikesampingkan dulu ya cara itu. Kita kalau meditasi itu konsisten, harus konsisten. Jadi spend 10 minutes ya, 10 menit aja tiap hari. Kamu coba merem ya, atau ikut kelas kita, karena kelas kita itu penuh dengan reflection terhadap diri sendiri ya. Jadi dicoba aja konsisten tiap hari. Nanti kamu coba ya bilang aja ke kita ya kan, how do you feel after 1 month of consistent meditation? Refleksi diri itu penting. Kenapa? Karena kalau misalnya kamu nggak merefleksi diri, kamu nggak akan tahu kenapa kamu ini selalu ada aja mungkin trigger-triggernya dari orang lain. The triggers that you face with other people is because there's something yang unprocessed inside of you. Makanya kamu kena trigger itu karena itu. Ya. Semoga menjawab pertanyaannya ya. Baik. Terima kasih. Acara kita sudah berada di ujung waktu, Mbak Sylvie. Oke. Terima kasih untuk penyampaiannya sore ini. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Sylvie menjadi langkah untuk kita menjadi pribadi yang lebih sehat jiwa dan raga, mampu membangun pola pikir yang mindfulness selama menjalani hybrid working. Nah, sebelum mengakhiri masterclass sore ini, saya ucapkan terima kasih untuk The Golden Space Indonesia yang telah menjadi knowledge partner IWF 2021 dan juga Mbak Sylvia Basuki. Saya informasikan juga untuk IWF hari kedua, besok Selasa tanggal 28 September, akan mengangkat tema 100% Indonesia. Panel pertama bicara tentang sustainability business, dan panel kedua tentang the rise of local brand dengan panel istimewa. Oke. Rangkaian masterclass di hari kedua yang menarik untuk Anda ikuti itu ada cash flow management for online business, kemudian ada how to create modest fashion brand personality, dan ada baking workshop for business owners. Nah, silakan Anda melihat informasi lebih lanjut di Instagram @iwf.connect dan @feminamagazine. Jangan lupa untuk follow akun-akun tersebut dan segera mendaftar untuk mengikuti IWF hari kedua dan pilih kelas minat Anda. Nanti kita ada sesi foto bersama, jadi mohon sahabat wanita jangan pergi-pergi dulu. Masih ada yang harus saya sampaikan. Yuk kita kunjungi Virtual Exhibition Hall IWF 2021 dengan puluhan tenan istimewa kita. Ada Blue Band, Kominfo, Bio Oil, Sendit, Tokopedia, Bunga Sari, Modena, Origina, Kala The Label, Rosalicis, Sejauh Mata Memandang, Du Anyam, Kami, Nature Confidence, My Suara Peskat, Manika Jewelry Bali, Sister Margo Karet, Ladam in Vanilla, Dinaro, Velora Official, Dolab, Cincau Cuan, Strawberry Patch, Hafilati, Royal Sport Performance Center, dan Prana Dinamika Sejahtera. Virtual Exhibition akan berlangsung selama 1 bulan, yaitu sampai tanggal 26 Oktober 2021. Yuk, kita dukung produk lokal ya. Anda juga bisa melihat berbagai video inspiratif dan edukatif yang kami pilihkan. Silahkan klik layar virtual di tengah main lobby virtual IWF 2021. Nah, sebelum mengakhiri kebersamaan kita, rasanya kurang lengkap ya kalau kita tidak berfoto bersama. Mari sahabat wanita, silahkan membuka kamera. Kita akan foto bersama.
Oke. Ya. Masih ada yang belum dibuka? Angela, Agnes, Elizabeth. Ya, silakan di layer pertama ya. Sahabat wanita, jangan lupa mengisi link survei ya yang akan dikirim ke email ke masing-masing. Ya. Ya. Oke. Kemudian akan ya, next-nya. Tuh, 2, 3. Ya. Cakep-cakep ya. Habis meditasi kelihatan semuanya kelihatan segar. Ya, terima kasih teman-teman. Saya ingatkan juga teman-teman untuk mengisi survei yang akan kami kirimkan via email yang terdaftar. Ada hadiah menarik untuk pengisi survei yang beruntung. Saya Ima Rahmani, pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa.